selesai. Pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba ingin ke Caringin Tilu. Nah, coba ingin mau ke Caringin Tilu ya. Saya mencoba dokumentasikan. Cuaca hari ini sedikit mendung. Mudah-mudahan nggak hujan di lokasi. Wah, bener kepakai sebenarnya. Musimnya kampanye dan pemilu. Musim pemilu ya, musim pemilu ini apa namanya, ada 3 calon ya yang menurut pendukungnya itu baik, menurut pendukungnya masing-masing. Tapi ya apa ya namanya ya, semua punya pilihannya masing-masing. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa damai, maju aja lah, siapapun pemimpinnya gitu kan. Karena ada peribahasa, kita bukan mencari pemimpin yang terbaik, tapi mencari atau mencegah pemimpin yang terburuk. Nggak ngerti ya peribahasa kayak gitu. Nah, kayaknya belok sini deh. Tapi berbicara masalah pemilu gitu kan ya, saya pernah ngalamin masa-masa pemilu yang apa menurut saya meriah gitu. Itu kan waktu saya kecil, waktu itu juga belum sempat ikut nyoblos karena kecil kan, ikut memeriahkan aja itu, meriahin aja lah, yang penting mah rame-rame gitu sama teman-teman. Itu teh di era sebelum reformasi. Kebetulan cuma ada 3 partai waktu itu, eranya Soeharto. PDI juga belum jadi PDIP, masih PDI, Golkar, P3. Wah itu rame banget tuh di kampung-kampung. Rame meriah gitu ya, walaupun hasil udah tahu siapa pemenangnya, tapi ya memeriahkan gitu.
macet bos. Ini tuh jalan pada suka ya, arah pada suka. Ini saung angklung Ujo nih. Woi, macet ini. Saung angklung Ujo. Ya, balik lagi ke cerita pemilu tadi kan. Kalau pemilu pas 3 partai itu mah kan udah kelihatan ya. Walaupun dulu di kampung saya itu paling ramai itu P3, itu rame banget itu. Ka'bah itu partai Belanda Ka'bah itu rame banget tuh. Tapi alhasil ya di detik akhir ya pasti yang menang Golkar, udah fix itu mah. Sekalipun pas kampanye rame gitu di kampung, ya pas pencoblosan, wih Golkar yang menang. Karena hebat ya, punya sesuatu yang apalah ya waktu itu yang tidak bisa ditebak. Di akhir episode dia punya ada yang disebut ya zaman waktu itu serangan Fajar. Nah, serangan Fajar, si Fajar diserang. Nah, itu serangan Fajar itulah yang ngebuat beralihnya pilihan masyarakat kampung waktu itu. Walaupun udah pas kampanye, wah ramai itu sekampung itu udah P3 semua. Pas pencoblosan penghitungan suara kan saya juga ngikutin gitu. Wah, ramai lah penghitungan suara. PDI, Golkar, P3 gitu. Lah, kok yang menang jadi Golkar? Pas lagi kampanye kok pada P3 kebanyakannya, bingung. Oh, ternyata itu yang disebut serangan Fajar. Pagi-pagi ada yang ngetok rumah, ngasih sembako, ngasih duit, berlambang sesuatu. Ya waktu itu era ini ya, era agak lama ya. Orde Baru udah lama lagi. Era Orde Baru. Mungkin sekarang mah enggak ya, enggak gitu ya. Sekarang kan lebih bervariatif. Partainya, jadi masyarakat punya banyak pilihan. Itu era saya waktu kecil. Kemudian pas awal jadi pemilih pertama, apa ya disebutnya ya, pencoblosan pertama ya, usia awal saya ikut mencoblos itu eranya SBY kalau nggak salah, SBY Megawati ya. Iya benar kayaknya. Kalau nggak salah SBY Megawati awal itu dah. Yang SBY kan menang kan ya. Partainya baru tapi langsung menang gitu. Kebetulan saya juga milih SBY ya. Ya karena faktor itu ya, faktor faktor lingkungan kayak lingkungan. Faktor lingkungan di temen sepermainan. Walaupun ada yang nolak juga, itu kan jenderal, sama aja itu militer juga, kita kan harusnya jangan militer dong katanya. Tapi dia jenderal baik, wah masih ada gitu, rame lah itu waktu itu. Tapi suasana kampanye yang saya rasain karena mungkin udah berbeda gitu kan. Karena juga partainya banyak kali ya, jadi bingung ya. Suasana kampanye lebih ramai yang 3 partai menurut saya waktu itu tuh. Ini kan partainya banyak ya, partainya banyak waktu itu tuh. Setelah era reformasi banyak banget partainya kan. Suasana kampanyenya ya menang di 3 partai lah. Kemeriahannya itulah waktu zaman Soeharto itu. Asli itu meriah banget di kampung saya.
Nah, kalau di era reformasi ini emang rame sih, cuman karena apa ya? Karena banyak mungkin partainya, jadi kelihatannya nggak terlalu rame gitu, karena kan ada pilihan PKS, ada PDIP, ada PKB. Jadi oh segitu ya, cuma segitu doang ya orangnya. Padahal banyak orang, cuman ya pilihannya karena jadi banyak juga kan. Nah, jadi begitulah. Tapi suasana alhamdulillah damai ya kan. SBY jadi kepilih. Woi, mulai nanjak bos. Nah, sekarang suasana apa detik hari ini gitu ya, detik hari ini sih. Ya di bulan-bulan ini ya suasana kampanye kan. Ini asli saya nggak pernah ngikutin lagi. Nah, setelah eranya SBY gitu ya, setelah pencoblosan SBY saya sempat beberapa kali golput sebenarnya. Ini nggak baik juga nih, warga yang nggak baik nih. Orang-orang nyoblos naik gunung, camping bareng teman-teman, jadi apatis sama politik gitu kan. Ya karena salah mereka sendiri juga, korup semua, jadi bingung ya. Pengen milih gimana, orang-orangnya korup, dipilih malah korup. Korupsi aja terus ya. Sampai hari apa ya, sampai hari kemarin saya masih cenderung apatis sama politik sebenarnya. Negeri ini pengen dibawa kemana ya, tapi ya apapun hasil kemenangan siapa pilpresnya ya saya doain yang baik-baik ya, walaupun sampai detik era Jokowi 2 periode asli ya, saya jujur aja saya masih golput nih, masih golput sampai setelah SBY itu ya. SBY pun cuma 1 periode saya nyoblos. Nah, yang SBY 2 periode saya nggak ikut nyoblos. Nggak ikut nyoblos karena ada di luar kota waktu itu. Walaupun sebenarnya udah disuruh pulang kan, oh ya ikut nyoblos dulu. Apa orang tua males nyoblos gitu kan. Nah, lebih milih hiking gitu. Nah, setelah SBY, nah udah lah. Di era-era selanjutnya nggak pernah milih lagi, sampai era Jokowi 2 periode ini nggak ikut milih saya. Partai nggak milih, presiden nggak milih, makanya dilarang protes dulu lah. Nggak protes coy, nggak protes. Life is survival. Tapi ya tetap lah mendoakan yang terbaik. Lawong Pak siapa presidennya Jokowi di hina-hina juga, kadang-kadang saya miris juga ya, nggak tahu hinaan, nggak tahu kritikan, kan bingung jadinya. Ini orang banyak banget yang apa namanya ya, pesimis sama presiden ini. Maksudnya benar kata si siapa namanya Rocky Gerung ya, kalau yang kritikannya adalah kebijakan, mungkin memang saya terima itu, saya sedikit terima. Wah ini kebijakan Jokowi gini oh, ya. Tapi kalau udah masalah apa yang menyinggung sampai keluarganya juga kayak dibikin apa ya, kayak dibully gitu bahasanya atau apa ya, keluarga presiden, waduh itu kata saya udah keterlaluan ini, jangan sampai gitu dong, mainnya harus fair play gitu kan. Suka nggak suka ya itu presiden kita juga sih, cuman emang kan kita nggak bisa yang kontrol semua mulut manusia. Termasuk saya juga nggak bisa dikontrol, itu kebebasan berekspresi, kebebasan yang kebablasan. Ya mudah-mudahan ke depannya Indonesia bagus lah, punya pemimpin yang apa ya, pemimpin yang berkarismatik lagi,
Permasalahannya kan, waduh nanjak nih, nanjak bos. Permasalahannya nih, sekarang ada tiga ya, tiga calon. Dulu kan ada istilah apa tuh, cebong kampret. Nah itu yang buat saya nggak jadi milih itu pakai istilah itu si cebong kampret. Aduh maaf tuh, apa istilah itu ya, istilah cebong kampret itu tuh. Nah itu yang buat saya nggak jadi ke uh, pemilihan presiden itu, karena saya nggak mau menjadi bagian keduanya. Saya nggak mau jadi bagian cebong, saya nggak mau jadi bagian kampret. Saya manusia, ngapain ya ikut milih. Nah bahasanya waktu itu kritisnya itu, saya sampai debat sama presiden, kenapa kamu nggak milih? Lah, saya bukan cebong, saya bukan kampret, ngapain ikut milih? Lu ayo milih nih. Ya tapi walaupun nggak milih tetap aja taat bayar pajak tuh. Tapi ya jangan ditiru lah, itu bentuk kekecewaan ya. Masing-masing punya bentuknya masing-masing ya. Nah di tahun ini nggak ada istilah itu lagi, dua istilah itu. Cuman saya belum nentuin pilihan nih, arahnya kemana nih sebenarnya nih. Mau ke Prabowo kah? Mau ke apa? Anies kah? Atau mau ke Ganjar? Ah, bingung. Wah, bentar lagi kita nyampe, udah mulai nanjak terus nih. Saya nggak, kita berhenti di warungnya aja lah. Aduh, aduh, nggak kelihatan bos. Tanggal 14 Februari kan nyoblosnya ya. Nyoblos untuk masa depan Indonesia, mencari figur pemimpin. Pemimpin Indonesia yang benar-benar kriterianya bangsa inilah ya. Tapi kita harus tahu juga kan latar belakangnya, backgroundnya ini bagaimana nih. Banyak loh peristiwa-peristiwa unik politik di Indonesia itu sebenarnya tuh. Dari eranya Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Megawati, Habibie, wah, lumayan ini punya wis. Bablas tuh, meleng maaf. Nah, wih, mantap kali ini cu. Alhamdulillah sampai. Nah ini udah sampai di warung cartil. Suasana warung cartil. Seperti ini suasananya. Wah, hujan. Wah, hujan bos. Coba dulu. Alhamdulillah hujan.
belum pas nempel. Ada petani. Ya, kita nikmati juga jagung bakar khas Caringin. Suasana hujan. Asap. Ini dia jagung bakarnya sudah matang.